Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM 0604 13 8192 4031. Saya dari kelas Indralaya, Pendidikan Sejarah 2019, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk soal yang pertama, jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang guru. Sebagai calon guru, hendaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Selain itu juga, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik, baik positif maupun negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologis anak. Calon guru juga dapat memahami dan mengetahui cara menghadapi, memahami serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan menyulitkan mereka saat mengajar di kelas nanti, karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami pelajaran yang akan diberikan. Baiklah, untuk soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Yang kedua, lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu nutrisi dan gizi yang diberikan. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Hal utama yang bisa mempengaruhi seorang anak dalam tumbuh kembangnya adalah pola asuh orang tua. Mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tua mereka sebagai role model dalam keseharian mereka. Ingat, pola asuh apapun yang akan diajarkan kepada anak akan menjadi sebuah contoh dalam pembentukan karakter mereka. Yang kedua, lingkungan sekitar anak. Selain faktor pola asuh orang tua, faktor lingkungan mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan teman yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku yang seperti itu akan dicontoh oleh seorang anak. Karena itulah, orang tua perlu menjaga anaknya dari lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu nutrisi dan gizi yang diberikan. Selain 2 hal di atas, tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan nutrisi yang diberikan. Apapun yang mereka makan, pastikan berasal dari makanan yang sehat, contohnya sayur-sayuran. Kalau memang mereka tergolong susah untuk memakan sayur-sayuran, mungkin orang tua bisa memberikan mereka makanan yang terbuat dari sayur-sayuran, contohnya seperti jus. Mungkin orang tua bisa memberikan jus yang terbuat dari sayur-sayuran. Dari situlah si anak mungkin akan terbiasa untuk memakan sayur-sayuran. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar adalah jumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar. Cara belajarnya yang dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Soal yang keempat yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antar pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Perubahan pada tiap individu yang berkembang jelas tidak sama. Seseorang mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual dengan sejalan dengan bertambahnya usia serta pengalaman
pertumbuhan fisik menjadi sangat cepat pada usia muda, terutama anak-anak dan remaja. Di sini perubahan signifikan terjadi, baik itu mempengaruhi fisik maupun intelektualnya. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama makanan dan lingkungan. Perkembangan intelektual juga dipengaruhi banyak faktor yang berasal dari lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Terjadinya kelainan dalam pertumbuhan fisik tentu juga mempengaruhi perkembangan intelektual seorang. Ketidakpercayaan diri seseorang yang memiliki perbedaan fisik atas orang-orang di sekitarnya akan membuat dirinya menjadi tertutup dan sulit untuk mengembangkan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Padahal belum tentu seseorang yang memiliki fisik bagus juga memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Fisik hanyalah penunjang atas berkembangnya intelektual seseorang. Dengan fisik yang bagus, tentu ia dapat mengapresiasikan kemampuan intelektualnya ke dalam berbagai cara. Soal yang kelima yaitu deskripsikan kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Pengertian lainnya yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Suatu pendapat lain yang berdasarkan atas keadaan psikologis, terutama perkembangan intelektual, adalah pendapat Piaget. Perkembangan emosi dan sosial anak kelas tingkat SD berdasarkan pengamatan sikap egosentris dan menang sendiri juga masih sangat terlihat pada individu anak SD. Dalam pembelajaran kelompok, anak masih kurang bisa bekerja sama dan menerima pendapat orang lain. Pemilihan kelompok juga berdasarkan pada kedekatan atau kecocokan. Anak cenderung tidak mau bekerja sama dengan seorang anak yang bukan teman dekatnya. Masa sekolah, yaitu fase antara 6-12 tahun, sering juga disebut masa kanak-kanak akhir atau masa bermain. Karena pada masa ini, perkembangan sosial anak yang nampak sangat menonjol. Perkembangan sikap sosial pada masa ini juga ditandai dengan mulai hilangnya sikap egosentris yang kemudian berubah pada orientasi sosial. Pada masa ini juga, perkembangan penalarannya, anak mulai tahu bahwa ungkapan emosional yang berlebihan merupakan hal yang tidak baik dan secara sosial tidak dapat diterima oleh teman sebaya atau keluarganya. Sehingga perkembangan yang nampak adalah anak mulai belajar untuk mengendalikan ungkapan-ungkapan emosi yang bersifat negatif dan cenderung untuk mulai mengungkapkan emosi-emosi yang bersifat menyenangkan. Pertumbuhan fisik atau perkembangan intelektual dan emosional anak pada usia sekolah menengah, anak pada masa remaja atau pubertas, meskipun perkembangan aspek-aspek kepribadian telah diawali pada masa-masa sebelumnya. Di puncaknya boleh dikatakan terjadi pada masa ini, sebab setelah melewati masa ini, remaja telah berubah menjadi seorang yang dewasa dan telah terbentuk oleh suatu pribadi yang telah siap. Soal yang keenam yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Menurut tokoh psikologi yaitu Jean Piaget, bahwasannya perkembangan kognitif anak mempengaruhi bahasa yang ia gunakan. Semakin tinggi kemampuan kognitifnya, maka semakin tinggi pula bahasa yang ia gunakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada di dalam kognitif setiap anak akan mempengaruhi pembelajaran dan penyebutan suatu objek. Hubungan antara bahasa dan kognitifnya terletak pada pemikiran bahwasannya bahasa mempengaruhi pandangan anak terhadap dunia dan mempengaruhi pemikiran setiap anak yang memakai bahasa tersebut. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Perkembangan sosial pada masa remaja anak atau masa puber
dapat terlihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya yang baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang lain. A. Teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan soal yang terakhir, yaitu bagaimana ciri perkembangan sosial pada remaja anak. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Ciri yang pertama yaitu kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemasakan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebaya. Seiring dengan itu juga timbul kelompok anak-anak yang suka untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri pada jenis kelamin yang sama. Persamaan seks ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan yang berhubungan dengan perasaan identifikasi yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa puber, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. Ciri yang kedua, melepas dari orang tua. Tuntutan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap status intern anak-anak muda. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan-pertentangan antara remaja awal dengan orang tua. Di antaranya ada 5 pertentangan remaja dengan orang tua. Yang pertama, perbedaan standar perilaku. Remaja awal sering menganggap bahwa standar perilaku orang tuanya kuno, sedangkan dirinya dianggap modern. Mereka mengharapkan agar orang tuanya mau menyesuaikan diri dengan perilakunya yang modern. Yang kedua, merasa menjadi korban. Remaja sering merasa benci kalau status sosial ekonominya tidak memungkinkan mempunyai simbol status yang sama dengan teman sebayanya, seperti pakaian, aksesoris, dan lain-lain. Pada usia ini, paling tidak suka jika diperintah mengerjakan pekerjaan di rumah. Yang ketiga, perilaku yang kurang matang. Biasanya, orang tua mengembangkan pola menghukum bila para remaja mengabaikan tugas-tugas sekolah, melalaikan tanggung jawab, dan jajan semaunya. Pelarangan dan menghukum membuatnya benci kepada orang tua. Yang keempat, masalah palang pintu. Kehidupan sosial yang aktif menyebabkan ia sering melanggar peraturan, seperti waktu pulang dan mengenai dengan siapa dia berhubungan, terutama dengan lawan jenis. Dan yang terakhir, metode disiplin. Jika metode disiplin yang diterapkan orang tua dianggap tidak adil atau kanak-kanakan, maka remaja akan memberontak. Pemberontakan terbesar dalam keluarga terjadi jika salah satu orang tua dominan daripada yang lainnya. Hal ini menyebabkan pola asuh cenderung otoriter. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jawab mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya Ahmad Rifai, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.